Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara muslim dan muslimah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa yang tidak kenal Pulau Madura? Pulau dengan penduduknya yang ramah dan sopan serta banyak keunikan di dalamnya. Belum lagi banyaknya potensi wisata di dalamnya seperti Asta Tenggi di Sumeneb, Kerapan Sapi, Pantai Camplong di Sampang, Masjid Syekhona Kholil di Bangkalan, api tak kunjung padam di Pamekasan dan potensi wisata di beberapa pulau di Madura yang tidak kalah menariknya dengan tempat wisata lainnya. Namun, ada baiknya jika Anda mengetahui terlebih dahulu asal-muasal Pulau Madura, hingga sekarang menjadi sebuah pulau yang dihuni oleh banyak orang dan berikut adalah ceritanya. Dikutip dari https://id/wikisource, orang babat_madura. Kala itu sekitar tahun 929 Masehi. Pendapat lain menyatakan bahwa kerajaan tersebut adalah kerajaan Medang, bukan Medang Kamulan. Mana yang benar tentu hal tersebut memerlukan pembuktian secara ilmiah. Peristiwa ini terjadi tatkala baru terjadi letusan gunung berapi di tempat tersebut, jadi sekitar tahun 929 Masehi. Diceritakan bahwa Pulau Madura ini bermula terlihat oleh pelajar-pelajar pada zaman purbakala sebagai pulau yang terpecah-pecah, yang terdiri dari beberapa puncak-puncak tanah yang tinggi, yang sekarang disebut bukit-bukit, dan beberapa tanah datar yang rendah. Apabila air laut surut maka kelihatan, dan apabila air laut pasang maka tidak kelihatan, ada di bawah air. Puncak yang terlihat itu diantaranya yang sekarang disebut Gunung Geger di daerah Kabupaten Bangkalan dan Pegunungan Pajudan di daerah Kabupaten Sumeneb. Dalam cerita sejarah ini, diambil dari tulisan yang tempo dulu dengan memberi penjelasan seputar nama kerajaan dengan sebutan negara Mendangkawulan. Pada zaman purba, ada suatu negara yang bernama negara Mendangkawulan yang di dalamnya terdapat sebuah keraton bernama Gilingwesi. Rajanya bernama Sanghyang Tunggal. Menurut dugaan, orang Madura dikiranya ada di suatu tempat di dekat Gunung Semeru, di dekat puncakala yang bernama Gunung Bromo. Zaman tersebut sekitar tahun 929 Masehi. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang masih gadis, bernama Putri Bendoro Gung, Putri Bendoro Agung. Pada suatu hari, putri tersebut bermimpi kemasukan rembulan dari mulutnya, dan masuk ke dalam perutnya dan tidak keluar lagi. Setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, putri tersebut menjadi hamil dan tidak ketahuan siapa ayah dari calon bayi tersebut. Beberapa kali ayahnya bertanya tentang sebab musababnya, tapi putrinya sama sekali tidak menjawab, karena ia pun juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Raja tadi amat marah dan memanggil patihnya yang bernama Pranggulan. Patih tersebut diperintah untuk membunuh putri tersebut, dan membawa kepala putrinya ke hadapan ayahnya yang saat itu menjadi raja. Namun sang raja tersebut memberi sanksi kepada patihnya, apabila patih tersebut tidak sanggup memperlihatkan kepala putrinya itu, maka patih tidak diperkenankan menghadap raja dan tidak dianggap lagi sebagai patih di kerajaannya. Maka berangkatlah patih tersebut dengan membawa sang putri keluar dari keraton menuju hutan rimba. Setelah sampai di tempat yang dituju yakni di dalam hutan belantara, maka patih mengeluarkan pedangnya dan mulai memegang lehernya. Hampir pedang tersebut sampai ke leher sang putri raja itu, tiba-tiba pedang tersebut terjatuh ke tanah. Sang patih itu mengulanginya kembali sampai 3 kali namun mengalami hal yang sama. Setelah ada kejadian itu, sang patih termenung keheranan dan berpikir bahwa hamilnya sang putri tentu bukan dari kesalahannya tetapi ada hal yang luar biasa, dan akhirnya sang patih Pranggulan mengalah dan memutuskan untuk tidak kembali ke rajanya. Mulai saat itu juga, ia merubah namanya menjadi Kiai Poleng. Poleng arti dalam bahasa Madura, kain tenunan Madura, dan juga merubah pakaian dengan memakai kain baju dan ikat kepala dari kain poleng. Kemudian sang patih tersebut memotong kayu-kayu untuk dijadikan perahu. Dalam bahasa orang Madura dinamakan gitek atau getek dalam bahasa orang Jawa. Sebelum sang putri tersebut diberangkatkan,
Kiai Poleng memberikan beberapa bekal berupa buah-buahan, serta berpesan bahwa jika sang putri memerlukan pertolongannya, supaya sang putri menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali, maka seketika itu pula Kiai Poleng datang untuk menolongnya. Sang putri tersebut oleh Kiai Poleng didudukan di atas gitek yang dibuatnya, kemudian ditendangnya gitek tersebut menuju Maduoro, pojok di arah-arah. Artinya pojok menuju ke arah yang luas. Diceritakan bahwa, sebab inilah pulau ini bernama Madura. Ada juga yang mengatakan bahwa, nama Madura itu dari perkataan, lemah duro, artinya tanah yang tidak sesungguhnya. Apabila air laut pasang tanahnya tidak kelihatan, dan apabila air laut surut maka tanah akan kelihatan. Singkat cerita, gitek tersebut terdampar di Gunung Geger, di situ asalnya tanah Madura. Sesampainya di Gunung Geger, gadis tersebut duduk di bawah pohon pelasa, peloso kata orang Jawa, yakni suatu pohon berdaun halus yang saat ini mulai sukar ditemukan. Kebanyakan orang Madura menjadikan daunnya untuk pembungkus petis. Pada suatu ketika, perut sang putri mulai terasa sakit seolah-olah akan menemui ajalnya. Tidak menyia-nyiakan pesan Kiai Poleng, sang putri itu menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali guna meminta pertolongan Kiai Poleng. Maka seketika itu Kiai Poleng datang, ia pun menolong sang putri yang akan segera melahirkan itu. Tidak lama kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang mukanya sangat rupawan, kemudian diberi nama Raden Segoro. Segoro artinya lautan. Keluarga itu menjadi penduduk pertama di Madura. Setelah itu Kiai Poleng menghilang lagi. Namun, ia sering datang mengunjungi sang putri dengan membawa makanan atau buah-buahan. Dikisahkan pula bahwa, perahu-perahu orang dagang yang berlayar dari beberapa kepulauan di Indonesia, apabila sudah masuk pada waktu malam hari dan perahu tersebut melalui lautan yang dekat jaraknya dengan tempat Raden Segoro tersebut, maka mereka melihat cahaya yang terang seolah-olah cahaya rembulan. Maka mereka akan berhenti untuk berlabuh di tempat itu dan membuat selamatan makan minum di tempat tersebut serta memberi hadiah kepada yang bersahaja itu. Sehingga pada akhirnya tempat tersebut sering kedatangan para tamu, pelayar, yang terkabul maksudnya. Dan Raden Segoro beserta ibunya lah yang menerima hadiah-hadiah tersebut, karena di tempat tersebut hanya tinggal seorang ibu dengan anaknya. Ketika Raden Segoro berumur sekitar 2 tahun, dia sering bermain ke pantai, hingga suatu ketika dari arah laut datanglah 2 ekor ular naga yang amat besar mendekatinya. Dengan rasa ketakutan, maka Raden Segoro berlari sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Merasa khawatir takut anaknya dimakan ular naga tersebut, maka ibunya memanggil Kiai Poleng. Dan seketika itu Kiai Poleng datang menemui si ibu, maka si ibu menceritakan kejadian yang menimpa putranya tersebut. Kemudian Kiai Poleng mengajak Raden Segoro bermain-main di tepi laut. Tidak beberapa lama datanglah 2 ekor naga raksasa itu, lalu Kiai Poleng menyuruh Raden Segoro agar memegang ekor ular dan membantingkannya ke tanah. Raden Segoro menolak permintaan Kiai Poleng, namun setelah dipaksa Raden Segoro menangkap 2 ular raksasa itu dan membantingnya ke tanah. Seketika itu pula ular tersebut berubah menjadi 2 bilah tombak. Raden Segoro memberikan tombak tersebut kepada Kiai Poleng untuk dibawa menghadap ibunya Raden Segoro. Tombak satunya diberi nama Kiai Si Nenggolo, dan satunya diberi nama Kiai Si Alukuro. Kiai Poleng memberitahu bahwa Kiai Alukuro untuk disimpan di dalam rumah dan Kiai Nenggolo untuk dibawa ketika berperang. Kiai Poleng menceritakan asal-usul 2 senjata pusaka tersebut kepada Raden Segoro dan ibunya. Dikisahkan pula oleh Kiai Poleng pada Raden Segoro, bahwa pada zaman dahulu di tanah Jawa kosong, tidak berpenduduk. Ada seorang raja bernama Raja Rum, yang mendengar bahwa ada tanah subur dari para pengembara di bagian selatan yang masih kosong. Mendengar hal tersebut Raja Rum mengutus panglimanya untuk menyelidiki tanah ini. Apabila tanahnya memang benar makmur, maka ia akan memerintahkan supaya beberapa keluarga negeri Rum ditempatkan di sana. Setelah diperiksa ternyata tanah Jawa ini amat makmur.
Keadaan ini akhirnya beberapa keluarga dari negeri Rum ditempatkan di sana. Namun beberapa saat setelah tinggal di tanah Jawa, keluarga tersebut seluruhnya sakit dan mati. Di samping itu diceritakan pula bahwa Pulau Jawa saat itu menjadi sarang beberapa hantu yang suka makan manusia. Oleh karenanya Raja Rum memerintahkan supaya 4 penjuru dari tanah Jawa supaya dipasang senjata pada tiap-tiap pojok. Pada usia 7 tahun Raden Segoro pindah dari Gunung Geger ke Desa Nepah. Desa Nepah ini diperkirakan berada di Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Sampang. Nama Nepah itu karena di situ banyak sekali pohon Nepah. Pohon Nepah atau bunyok yaitu pohon sejenis kelapa tapi lebih kecil dan tidak besar seperti halnya pohon kelapa. Daunnya dapat dibuat atap rumah, yang masih muda dapat dibuat rokok, seperti kelobot. Desa tersebut letaknya berada di daerah Ketapang, Kabupaten Sampang di pantai sebelah utara, dan sekarang tempat tersebut dijadikan salah satu tempat rekreasi karena di sana banyak keranya. Pada saat kerajaan Medang Kawulan diperintah Sang Hyang Tunggal, berkali-kali diserang musuh yang berasal dari negeri Cina. Akibat peperangan tersebut rakyat Medang Kawulan hampir habis dibunuh musuh. Dalam keadaan susah dan bingung Raja Sang Hyang Tunggal memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diberi pertolongan. Singkat cerita, Sang Raja pun akhirnya pada suatu malam, Raja Medang Kawulan bermimpi bertemu dengan orang tua yang berkata, bahwa di sebelah pojok barat daya dari keraton tersebut ada pulau, bernama Maduoro, Lemah Duro, atau Madura. Di situ berdiam seorang anak muda bernama Raden Segoro. Raja disuruhnya untuk meminta pertolongan kepada Raden Segoro apabila ingin memenangkan peperangan tersebut. Tidak berpikir panjang, sang raja pun keesokan harinya memerintahkan sang patihnya supaya membawa beberapa prajurit ke Madura, sesuai dengan mimpinya tersebut. Sesampainya di Madura, sang patih langsung menemui Raden Segoro dan menceritakan tentang perihal kejadian yang menimpa kerajaannya, serta meminta pertolongan Raden Segoro untuk membantunya, dan juga meminta izin kepada ibunya agar ibunya mengizinkan putranya untuk membantunya. Si ibu memanggil Kiai Poleng untuk mendampingi Raden Segoro, guna membantu peperangan raja itu dari serangan musuh. Kemudian berangkatlah Raden Segoro dan Kiai Poleng beserta patih dan prajuritnya menuju keraton Medang Kawulan, dengan membawa pusaka tombak Kiai Nenggolo. Kiai Poleng ikut serta akan tetapi tidak kelihatan oleh yang lain kecuali Raden Segoro. Sesampainya di kerajaan Medang Kawulan, rombongan ini terlibat peperangan dengan tentara Cina. Raden Segoro bertempur luar biasa dengan didampingi Kiai Poleng. Dengan menunjuk saja tombak Kiai Nenggolo ke arah musuh, musuh pun menjadi sakit secara mendadak, dan akhirnya berusaha meninggalkan kerajaan Medang Kawulan, dan sebagian besar mati. Dengan kemenangan tersebut, Raja membuat pesta besar-besaran dan memberi penghormatan kepada Raden Segoro. Raden Segoro juga diberi gelar Tumenggung Demet oleh Raja Medang Kawulan. Raja Sang Hyang Tunggal berkeinginan untuk menjadikan Raden Segoro sebagai menantu, dan mengantarkannya diiringi sang patih dan prajurit pilihan. Disertai pula surat ucapan terima kasih kepada ibu Raden Segoro. Raja bertanya kepada Raden Segoro tentang siapa nama ayah Raden Segoro, maka Raden Segoro pun menjawab bahwa masih akan menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Kemudian Raden Segoro mohon izin kepada Raja Medang Kawulan untuk kembali ke Madura. Singkat cerita, sesampainya di Nepah, ketika para prajurit yang mengantarkan telah pulang, Raden Segoro bertanya kepada ibunya tentang siapa nama ayahnya. Sang ibu sangat kebingungan harus menjawab apa, namun sang ibu menjawab bahwa ayahnya seorang siluman. Maka seketika itu pula, ibu, Raden Segoro, dan rumahnya, keraton Nepah, lenyap. Dengan lenyapnya keraton Nepah tersebut, bekas cerita tetua tempo dulu masih melekat dalam memori masyarakat sekitar, yang dekat dengan desa Baitoh Kecamatan Banyuates, Sampang tersebut. Bahwa tempat itu sampai saat ini menyimpan sejuta misteri. Sehingga dari berbagai kalangan masyarakat banyak mengunjungi tempat tersebut sampai saat ini.
Demikian riwayat asal mula penduduk tanah Madura. Selanjutnya diceritakan bahwa Raden Segoro sebagai orang siluman di kemudian hari beristri Nyi Roro Kidul. Dikisahkan pula, beberapa tahun kemudian senjata Kiai Nenggolo dan Kiai Alukuro oleh Raden Segoro diberikan kepada Pangeran Demang Plakaran, Kiai Demong, dari Desa Plakaran, sekarang Desa Plakaran di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, yang kemudian menjadi Bupati Arosbaya, Bangkalan. Hingga saat ini kedua tombak pusaka tersebut masih menjadi tombak pusaka Bangkalan. Juga menurut kepercayaan orang tua-tua, Kiai Poleng menjadi pembantu Pangeran Demang Plakaran dan keturunannya. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda dalam video ini, untuk menyingkap cerita misteri Keraton Nepah yang sebenarnya. Demikian kisah singkat asal mula nama Madura dan penduduk pertama kali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.